Wis glodok we bolo. Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan menjebak lebah lagi ya, menggunakan dari glodok, dan satunya kita menggunakan kotak jebakan. Jadi untuk glodok ini itu kita menggunakan dari kayu sengon yang memang udah berlubang dari alam, karena memang dulunya itu sudah pernah dihuni lebah ya. Coba kau dengan tipu kayu ora. Kayu sengon yang udah kering, mantap banget. Kita tinggal potong, kasih tutup. Mantap. Lubangnya lebar. Jos. Mudah-mudahan sih dapat. Tapi untuk glodok ini kita pasangkan di gubuk ya, dan sedangkan untuk kotak jebakannya kita akan pasangkan di bekas kayu sengon yang udah ditebang ini. Ini biasanya cepet dapat. Dan ini kita akan coba berbagi tips lagi ya, mungkin ini buat teman-teman yang mau memasang jebakan. Jadi untuk tips yang pertama ini sudah sering kita jelaskan sebenarnya, yaitu untuk kotak harus kering. Kita menggunakan bahan-bahan yang udah lama, udah kering. Terus setelah itu kita pasang, dan untuk tutup kita harus rapat supaya air hujan itu tidak nembus ya. Dan juga kita harus rajin cek sekitar 1 minggu sekali, atau paling telat 1 bulan sekali ya, kita bisa ngecek seperti itu untuk memastikan. Biasanya kalau tidak dihuni lebah itu kemungkinan ada rayapnya, atau mungkin semut atau kecoa atau serangga-serangga yang lain. Jadi makanya setelah kita memasang jebakan itu harus sering dicek ya, sekitar 1 minggu atau 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Ngono ngendi hari teh? Enggak, kita ambil celurit. Arit iki bolo. Salah ini Mas. Jadi untuk tips seperti itu ya kalau kita. Dan untuk tempat atau lokasi untuk kita memasang, ini memang kalau kita di perkebunan salak pondok ya. Jadi lokasi seperti ini. Kalau memang tidak di tempat-tempat yang teduh seperti ini, sebenarnya juga bisa kita pasang di tempat yang terbuka. Yang penting di bawahnya itu ada pohon, di bawah pohon supaya agak teduh, atau di pinggir-pinggir tebing atau di bebatuan. Biasanya di tempat-tempat seperti itu mudah banget mendapatkan lebah ya. Tapi itu pun juga harus tergantung ya, kalau memang lingkungan sekitar kita atau di tempat sekitar kita ini masih banyak lebah, itu biasanya cepat ya. Malah kalau memang masih ada bisa kita ambil langsung, kita bolang, malah lebih cepat ya kalau seperti itu. Kalau jebak seperti ini memang butuh proses yang cukup lama ya, bisa berbulan-bulan, kadang bisa 1 hari itu langsung dihuni. Kita juga pernah ya, belum selesai masang juga pernah langsung dihuni. Kadang-kadang bisa lama ya, bisa 1 bulan atau 2 bulan itu baru dihuni ya. Yang terpenting itu untuk kotak jangan sampai basah terkena air hujan, terus tidak ada serangganya di dalam seperti dari semut dan juga kecoa atau cicak dan lain semacamnya itu. Dan ini sebenarnya nanti kita juga akan ngambil jebakan lebah kita ya, yang sudah dihuni. Kita akan coba bawa pulang jebakan yang kita titipkan di gubuk teman kita yang waktu itu ya, waktu sekitar 3 hari yang lalu itu kita ambil 2 ya. Jadi untuk sekarang yang 1 baru sekarang kita akan coba bawa pulang nanti. Tapi ini kita coba masang jebakan dulu ya, yaitu masang glodok dan juga kotak jebakan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet alih. Saminggu ya paling suwi. Iki ngapa nganggo trik ngambungan ya? Apa wi? Baru iki dongan Hitungannya apa? dongane kakene iki dari wong kuna iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki Banaspati karo Nini Banaspati nyong njaluk tawone dibek sekrutukan iki. Tuk tuk tuk. Wis hitungane mantra we. Mantra terbaru. Nini apa? Kaki Banaspati. Kaki Banaspati, Nini Banaspati we nyong njaluk tawone ya. Dibek. Kita lanjut masang glodok. Arite kuwi di? Hah, nyorong gak, Pak? Enggak apa. Nyorong gak arit. Lah mukang Ora sida. Kita lanjut masang glodoknya. Karena di sini untuk di tempat yang biasa kita masang itu udah diisi sama kontak teman kita. Dan ini kita buka tempat baru lagi.
Karena biasanya memang tempat yang sudah sering kita pasang jebakan itu memang kadang-kadang bisa cepet. Makanya ini kita harus nyari tempat baru lagi ya. Kalau yang sudah biasa untuk kita masang itu tempatnya sudah diisi kotak punya teman kita. Jadi ya kita biarkan aja. Karena rezeki itu masing-masing, meskipun kita kadang-kadang naruh di tempat yang sudah biasa itu juga belum tentu. Nah, untuk geledak ini kita coba nyari tempat di gubuk punya teman kita yang kemarin sempat kita ambil juga untuk kotak yang sudah dihuni. Dan sekarang kita coba pasangin glodok. Ini mana ya? Ini kan rokok danan. Pokoknya kena aja nih. Danan apa? Kering sih sigar. Paman banding. Nah, iya mana? Kita titipkan di glodok sini. Aduh, Din. Kita titip aman. Kali ini geringket Kang Dori. Hah? Geringket. Kita titip dulu di sini. Apa plastik ya? Di tumpukan kayu yang kering. Mudah-mudahan cepat dapat nih. Iki pring gede sih, akeh tawan mana kelembah. Ini malah undang-undang. Nah, jadi ini kita pasangkan di gubuk yang kemarin kita ambil. Jadi kalau kotak yang kemarin kita ambil itu yang bagian sini ya. Dan untuk videonya juga ada yang kita taruh di depan sini. Dan sekarang kita glodoknya pasang di sampingnya. Mudah-mudahan nanti cepat dihuni. Paling lama semoga 1 bulan. Ya jangan 1 bulan. Hitungan mana ini kaki Banaspati. Ini nih Banaspati. Hitungan kagak ya. Ini jarak tawon nih tak sediani tempat umah glodok. Nah, jadi seperti ini ya. Dan ini nanti kita tinggal lanjut untuk mengambil dari jebakan ya, yang sudah dihuni. Dan ini mungkin buat teman-teman ya yang ingin membawa pulang jebakan. Jadi untuk caranya itu supaya tidak kabur, itu hal yang pertama kita cek dulu untuk sarang. Kalau misalkan memang udah ada telur dan juga pakannya seperti madu dan polen, itu kita bisa langsung pindah lokasi atau kita bawa pulang. Karena dengan kita menggunakan cara seperti itu lebah biasanya tidak terlalu stres ya. Jadi di tempat baru itu bisa langsung beradaptasi, jadi bisa langsung cepat berkembangnya. Dan setelah itu untuk lingkungan sekitar, untuk kita memasang dari jebakan yang sudah kita ambil dari alam atau untuk menaruh, itu harus banyak tanaman bunga ya, supaya lebah ini itu bisa bervegetasi dengan bunga-bunga yang ada di sekitar kita ya. Jadi supaya bisa cepat berkembang dan menghasilkan madu, jadi bisa kita panen. Dan biasanya dari awal kita dapat itu sekitar paling cepat ya, biasanya 3 bulan itu udah bisa kita panen madunya. Tapi itu pun juga harus lebah yang memang perkembangannya sangat bagus ya. Kadang-kadang ada yang lambat juga. Jadi ya kita memang harus nunggu ya, kita proses lagi sampai lebahnya super dan sampai bisa nyaman di tempat barunya. Itu biasanya lebih cepat ya untuk menghasilkan madunya. Wis, aman wis. Pintunya gaul ini dari apa wih, bekas pang bekas apa? Cabang. Bekas cabang nih. Langsung kita lubangin, mantap lah. Di dongan mana ki? Dongan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki Banaspati karo nini Banaspati nyok jaluk tawone dibek seglodokan iki. Wis. Diketok ya ping 3 iki. Mantap. Ben tawane rungu jarene. Dong siang. Nah, jadi ini dia untuk kotak yang ada di huni yang waktu itu kita sengaja tinggal dulu karena belum ada telur. Dan setelah kurang lebih ada 3 hari atau 4 hari ya, kayaknya ini udah ada telur. Jadi ini kita akan bawa pulang aja untuk diternak di rumah. Mantapnya. Kita nunggu sedikit lagi karena masih ada yang baru pulang lebahnya. Wih, merenung lawang loh. Tuh, mantapnya. Mantap jaya.
Jos lah. Makin lebar sarang tuh. Bisa ini kita bawa pulang kalau seperti ini. Jos. Kita coba ternak, nanti kalau jadi super ya bersyukur. Kadang-kadang memang butuh proses yang lama ya, bisa 6 bulan sampai 1 tahun itu. Lepas segini baru super penuh 1 kotak. Wis, di Bali. Gimana tuh? Kan karam. Setengah 6 cocok untuk membawa pulang lebah. Meskipun kita ambilnya sore juga, kalau besok kita cek lagi ya, biasanya masih ada yang tertinggal.